adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Nah, kita akan melanjutkan bedah soal TKA untuk SD ya, pelajaran Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan, ini ada masih di subkompetensi yang kedua, yaitu menjelaskan ide pokok atau fokus utama teks. Ada di nomor 16. Oke, ini soalnya. Oh, teksnya berbeda dari teks-teks sebelumnya ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi fokus utama dalam teks tersebut? Mari kita baca teksnya. Perubahan iklim, bencana alam, dan kesehatan manusia adalah masalah serius. Untuk mengatasinya, pemerintah berupaya membangun kota berkelanjutan. Kita perlu tahu ciri-ciri kota yang nyaman dan sehat. Kota berkelanjutan memiliki transportasi publik ramah lingkungan dan murah. Bus dan kereta tidak mencemari udara serta terjangkau. Kendaraan pribadi juga harus ramah lingkungan seperti mobil listrik. Kota ini menyediakan jalur khusus untuk pejalan kaki dan pesepeda. Listrik di kota berkelanjutan berasal dari tenaga surya. Gedung-gedung dirancang hemat energi dan ramah lingkungan. Penggunaan air pun dilakukan secara bijak dan efisien. Fasilitas publik mudah diakses oleh semua orang. Taman, perpustakaan, dan rumah sakit tersedia di berbagai lokasi. Kota juga memiliki ruang terbuka hijau yang nyaman dan asri. Kota berkelanjutan memperhatikan produksi makanan ramah lingkungan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan baik, termasuk daur ulang sampah. Dengan semua ciri-ciri, kota menjadi sehat, nyaman, dan ramah lingkungan. Mari jaga kota kita agar tetap berkelanjutan. Nah, kalau fokus utamanya di sini adalah kota berkelanjutan ya, karena dibahas berkali-kali di setiap kalimatnya. Oke, kita cek pilihan jawaban. Manfaat menggunakan tenaga listrik. Salah ya, karena tidak semua membahas tentang manfaat kendaraan tenaga listrik. Kemudian yang kedua, pentingnya kota berkelanjutan untuk masa depan. Nah, ini benar nih, bahas kota berkelanjutan dan pentingnya di masa depan. Tapi kita cek pilihan yang lain. So, ini harusnya A, B, C, D ya bacanya. Oke, yang C, fasilitas publik yang tersedia di kota berkelanjutan. Ini memang dibahas. Betul, ada tentang fasilitas publik. Namun, dalam teks tersebut tidak hanya tentang fasilitas ya. Ada juga tentang pengelolaan sampah, ya, kemudian ciri-ciri kota tersebut ya. Oke, lanjutnya yang D, cara pengelolaan sampah di kota berkelanjutan. Justru ini nggak dijelasin cara pengelolaannya, tapi hanya dijelaskan kalau pengelolaan sampahnya ini sangat baik gitu, termasuk daur ulang sampah. Jadi, yang paling tepat jawabannya itu yang B, pentingnya kota berkelanjutan untuk masa depan. Selanjutnya menyimpulkan isi atau substansi dalam teks. Ada di soal nomor 17. Kita cek. Pertanyaannya, hasil apa yang diharapkan dari sistem pengelolaan sampah yang baik? Nah, kalau misalnya daerah kita nih, pengelolaan sampahnya baik, gak ada sampah berserakan, kemudian sampah yang di TPA atau di tempat pembuangan akhir pun gak bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, kira-kira enak gak kalau kayak itu? Enak ya, kenapa? Karena kota kita atau daerah kita akan menjadi lebih bersih, lebih sehat, kemudian lingkungannya jadi lebih asri gitu ya. Oke, kita coba cek pilihan jawabannya. Yang A, kota menjadi bersih, betul gak? Betul. Yang B, air menjadi melimpah. Nah, kalau air menjadi melimpah ini belum tentu, karena air itu kan tergantung dari daerah tersebut ya. Apakah daerah tersebut memang dekat dengan sumber air, kemudian ada musim-musim yang terjadi di daerah tersebut, misalnya musim kemarau, musim hujan, kayak gitu.
Kemudian udara menjadi sejuk. Kalau udara menjadi sejuk, berarti nggak ada polusi udara lagi. Nah, polusi udara itu kan lebih banyak dari kendaraan, kemudian dari pabrik, dan lain-lain ya. Bukan dari sampah nih. Wah, kemudian waktu menjadi efisien. Kalau waktu menjadi efisien berarti kita bisa menggunakan kendaraan yang lebih cepat. Kemudian mungkin jaraknya dekat-dekat gitu ya. Itu bukan hasil dari pengelolaan sampah yang baik. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Kota menjadi bersih. Selanjutnya, menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh dalam teks. Ini ada di soal nomor 20. Kita lihat soal. Ini kembali lagi ke teks yang tentang Rara ya. Rara lagi ada atau mengikuti adat ruatan gitu. Kita lihat pertanyaannya. Bagaimana perasaan Rara setelah mendengar penjelasan ayah? Nah, kalau teman-teman lupa, apa ya perasaan Rara? Coba kita cek lagi teksnya. Kita langsung ke bagian yang ayah Rara. Nih. Rara, kamu minta HP? Tanya ayah. Iya, jawabnya. Kata ketua adat, Rara boleh minta satu permintaan ke ayah ibu, terang Rara. Terus permintaan Rara itu harus dipenuhi, baru Rara bisa ikut ruatan ya, lanjut Rara. Ayah mengangguk dan perlahan menjelaskan keadaan mereka. Ibunya seorang pedagang kecil dan ayah hanya penjaga villa. Jadi cukup berat untuk membelikan HP. Rara sadar dirinya tidak kaya dan meminta maaf ke ayah dan ibu. Akhirnya Rara hanya meminta dibelikan buku cerita di pasar. Oke. Kalau kita lihat berarti ketika ayah menjelaskan nih ke Rara kalau orang tuanya belum bisa nih beliin dia HP karena ekonominya masih belum cukup gitu ya. Nah, Rara sadar bahwa dirinya ini nggak kaya, akhirnya meminta maaf ke ayah dan ibu, kemudian dia minta diberikan buku cerita aja. Nah, berarti perasaannya Rara mungkin lebih ke arah menerima ya, menerima gitu. Kita coba lihat pilihan jawabannya. A. Lega? Enggak juga. B. Puas? Enggak ya. C. Ceria? Enggak dijelaskan kalau Rara ceria. Justru Rara agak sedih deh kayaknya. D. Ikhlas. Nah, yang lebih tepat ini. Karena Rara itu kan tadi berusaha menerima ya. Menerima, menyadarkan gitu. Keadaan ayah dan ibunya gitu. Menerima itu adalah bagian dari perasaan ikhlas gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, menyimpulkan sifat atau karakter tokoh dalam teks. Ini ada di soal nomor 29. Oh, kita kembali lagi teman-teman ke teks tentang Liane. Liane di sini dia itu suka sekali menggambar gitu ya. Tapi diceritakan bahwa mamahnya itu suka membandingkan Liane dengan temannya gitu loh. Kita baca pertanyaannya. Bagaimana sifat yang ditunjukkan Liane pada cerita tersebut? Nah, sifatnya Liane, teman-teman boleh dibaca lagi. Namun aku sedikit menjelaskan ya. Jadi Liane ini ketika mamahnya misalnya memuji Albert gitu ya. Nah, Albert itu jagonya matematika. Nah, Liane itu akhirnya belajar gimana dia bisa matematika gitu. Tapi kan akhirnya dia belum berhasil. Nah, ketika mamanya memuji Givari itu suka basket, akhirnya Liane bermain basket juga kayak gitu. Dia selalu berusaha biar mamanya tuh bangga kepada dirinya. Nah, di akhir dia ikut lomba menggambar, dimana dia kan memang suka banget menggambar. Jadi dia ikut lomba menggambar dan ternyata dia menang ya di lomba menggambar itu. Dan akhirnya mamanya baru merasa bangga kepada si Liane gitu. Oke, yang A, rajin belajar dibuktikan dengan ia berprestasi pada pelajaran matematika. Nah, dia kan nggak suka matematika ya. Yang B, gemar olahraga dibuktikan dengan ia rajin berlatih olahraga basket. Nah, ini juga enggak. Yang C, pantang menyerah dibuktikan dengan ia terus giat mengasah bakatnya. Nah, ini betul.
Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Selanjutnya kita masuk ke subkompetensi yang ketiga, yaitu menyimpulkan perubahan sederhana pada objek, karakter, dan atau latar dalam teks fiksi dan non-fiksi. Yang pertama yaitu menyimpulkan perbedaan informasi dalam teks. Ini ada di soal nomor 5. Kembali lagi ke teks tentang bakwan ya. Bakwan. Pertanyaannya, apa perbedaan bakwan sebelum dan sesudah terpengaruh budaya Jepang? Kalau teman-teman lupa, kita bisa baca teksnya lagi. Ini, awalnya bakwan terbuat dari daging dan tepung yang digoreng. Kemudian di Jepang, sayur yang digoreng tepung disebut tempura. Makanan tersebut bisa jadi ikut mempengaruhi berkembangnya bakwan di Indonesia. Kini, bakwan berisi aneka sayuran seperti toge, kol, dan wortel yang dicampur dengan adonan tepung berbumbu rempah. Bisa juga ditambahkan isian udang, sosis, atau bakso. Oke. Berisi aneka sayuran sebelum atau sesudah? Sesudah. Isi hanya daging. Nah, daging tuh dulu ya, sebelum bertemu atau beradaptasi dengan makanan budaya Jepang gitu. Yang ketiga, isinya ditambahkan udang. Nah, ditambahkan udang juga sesudah gitu. Yang kedua, menyimpulkan perubahan karakter atau watak tokoh dalam teks. Ini ada di soal nomor 23. Nah, ini kembali lagi ke cerita tentang Arul yang dia tuh nggak mau belajar ya karena nilainya merasa selalu bagus. Nah, terus tiba-tiba dia nggak belajar, padahal udah diajak belajar bareng nih sama temennya. Nilai dia jadi 40 deh gitu. Pertanyaannya, bagaimana perubahan sikap Arul setelah menyadari nilainya jelek? Nah, ini ada di paragraf atau di dialog akhir nih. Jadi ketika sudah menyadari bahwa nilainya jelek, teman-temannya kan menasehati gitu ya. Nah, terus terakhir Reno bilang gini, peribahasa Arul, ayo belajar bareng biar sama-sama tahu. Kemudian Arul pun mengangguk. Berarti dia menyetujui nih buat belajar bareng gitu ya. Kita cek pilihan jawabannya yang A, Arul menjadi lebih giat untuk belajar sendiri di rumah. Nah, enggak, karena dia menyetujuinya adalah belajar bareng sama teman-temannya. Yang B, Arul berjanji belajar giat kepada teman-temannya. Ini bisa jadi. Yang C, Arul akhirnya mau belajar bersama teman-temannya. Ini juga. Yang C, Arul merasa akan lebih mudah dalam ujian jika dia belajar. Yang mana? Nah, kalau dilihat dari yang terakhir ini, dialog yang terakhir ya, maka yang lebih tepat adalah Arul akhirnya mau belajar bersama teman-temannya. Tadinya kan dia nggak mau belajar sama teman-temannya gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat yang C. Yang ketiga, menyimpulkan perubahan karakter tokoh dalam teks. Ada di soal nomor 26. Ini soal tentang nelayan ya. Ada tokohnya itu ada Yunus dan Kamal. Pertanyaannya, bagaimana sikap Kamal setelah ia mendapat teguran dan dipaksa ikut melaut dengan Yunus? Ada di teks ini ya. Orang kampung juga malas denganmu, kata Yunus. Setiap hari hanya tiduran, lalu meminta ikan pada tetangga. Kamal hanya terdiam. Kamal memang sudah semakin susah meminta ikan. Dengan berat, Kamal melawan rasa malasnya. Ia ikut Yunus melaut. Setiap hari Kamal ikut dengan Yunus. Sekarang, Kamal sudah melaut setiap hari. Kamal bahkan melaut dengan perahunya sendiri. Nah, bagaimana sikap Kamal setelah ditegur oleh Yunus? A, tersadar untuk rajin melaut setiap hari. Nah, ini benar ya. Kita cek yang lain. B, bersemangat melaut bersama para warga. Enggak, dia melautnya itu bareng Yunus dan kemudian melaut sendiri. Kemudian C, tergerak untuk serius memperbaiki kapal. Bukan itu. Yang D, berusaha keras membuktikan pada warga. Juga bukan. Jadi, pilihan yang tepat adalah yang A. Kita masuk ke dalam kompetensi yang ketiga, yaitu evaluasi dan apresiasi. Di sini ada 3 subkompetensi. Yang pertama itu menilai kesesuaian antar unsur dan atau
antar informasi dalam teks. Ada 2 soal. Yang pertama menentukan kesesuaian antara judul dengan isi teks. Ini ada di soal nomor 3. Oke, kita kembali ke teks yang paling pertama ya, yaitu tentang judulnya Indahnya Hutan-Hutan Mangrove di Indonesia. Nah, ini ada dialognya nih. Amara, menurutku judul Indahnya Hutan-Hutan Mangrove di Indonesia kurang tepat. Teksnya hanya fokus membahas hutan mangrove di Kulon Progo, bukan seluruh Indonesia. Bima, setuju. Kalau mau pakai judul itu, isi teks seharusnya membahas beberapa hutan mangrove di daerah lain juga, bukan satu tempat saja. Jena, tapi judul itu menurutku masih cocok kok. Soalnya hutan Kulon Progo juga bagian dari hutan-hutan mangrove di Indonesia. Jadi tetap mewakili. Pendapat siapa yang tepat dalam menggambarkan kesesuaian judul dengan isi teks tersebut? Nah, di sini judulnya itu memang Indahnya Hutan-Hutan Mangrove di Indonesia. Akan tetapi seluruh isi teksnya memang hanya membahas satu hutan mangrove aja ya, yaitu hutan mangrove yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Sehingga seharusnya kurang pas nih atau kurang cocok antara judul dengan isinya. Harusnya ya judulnya itu hutan mangrove di Kulon Progo gitu. Dan kalau pendapatnya Jena kan hutan Kulon Progo itu masih bisa mewakili. Nah, di sini kalau mau mewakili itu harus dari beberapa tempat karena dia bilang seluruh Indonesia, dan Indonesia itu kan besar banget ya, pulaunya juga banyak. Jadi benar kata Bima, harus ada daerah-daerah lain yang diceritakan juga. Oke, kita ke pernyataannya. Amara karena isi teks hanya fokus membahas hutan mangrove Kulon Progo. Ini benar. Bima, karena judul lebih cocok jika membahas beberapa hutan mangrove lain juga. Ini benar. Jena, karena hutan Kulon Progo dapat mewakili seluruh hutan mangrove di Indonesia. Nah, ini salah. Yang kedua, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks. Ada di soal nomor 18. Ini kita kembali ke teks tentang kota berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, berdasarkan isi teks, mengapa ciri-ciri kota berkelanjutan belum nampak dalam gambar? Diperhatikan lagi gambarnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita lihat pilihan jawabannya. Tidak ada gambar ruang terbuka hijau seperti taman dan lapangan. Nah, ini benar ya. Karena harusnya kalau ciri dari kota berkelanjutan, dia tuh punya ruang terbuka hijau seperti taman. Kemudian yang kedua, tidak ada gambar alat transportasi ramah lingkungan bertenaga listrik. Betul. Di teks juga ada nih. Kendaraan pribadi juga harus ramah lingkungan seperti mobil listrik. Gitu. Berarti harusnya ada gambar mobil listrik ya di situ. Kemudian tidak ada gambar manusia yang sedang melakukan aktivitas di jalan. Ini benar gak? Benar. Ini juga kenapa benar? Karena dalam kota berkelanjutan ciri-cirinya itu ada fasilitas untuk orang berjalan. Mana ya? Nih, kota ini menyediakan jalur khusus untuk pejalan kaki dan pesepeda. Sedangkan kalau kita lihat gambarnya, nggak ada nih jalan kaki buat orang jalan kaki dan pesepeda, gitu. Oke. Jadi ketiganya ini benar ya. Kita masuk ke subkompetensi yang kedua, yaitu menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pribadi. Ada 4 soal di sini. Yang pertama, merefleksikan peristiwa atau kejadian dalam teks dengan kehidupan sehari-hari. Ini kembali ke teks yang botol minum isi ulang ya, atau sekarang kita kenalnya tumbler gitu.
Rania telah membaca cerita si biru kesayangan. Ia tersadar untuk memulai aksi peduli lingkungan seperti Alvin. Apa yang sebaiknya Rania lakukan untuk memulai aksinya berdasarkan cerita tersebut? Menggunakan botol minum isi ulang setiap hari. Betul gak? Betul ya, atau sesuai. Untuk mengurangi sampah plastik, jadi kita menggunakan botol minum isi ulang. Kemudian membeli botol minum isi ulang untuk teman-temannya. Bisa, kalau punya uang banyak ya, boleh. Ini juga sesuai. Kemudian mengajak teman-temannya membatasi pembelian minuman kemasan. Nah, ini juga benar ya, harus dibatasi. Ini juga sesuai. Yang kedua, merefleksikan pengetahuan baru dari teks dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada di soal nomor 15. Kembali ke teks yang perayaan Cap Gomeh, kita lihat soalnya. Berdasarkan cerita, apa yang akan kamu lakukan jika rencana berlibur ke pantai batal akibat hujan? Nah, teman-teman perlu mengingat, di teks perayaan Cap Gomeh, ini tokohnya yaitu Adit dan Danu. Mereka mau melihat penerbangan lampion dan barongsai ya, namun ternyata hujan. Nah, ketika hujan, yang mereka lakukan adalah tetap berjalan-jalan di pulau tersebut, kemudian juga makan-makan ya, yang khas dari pulau tersebut itu. Jadi mereka berusaha untuk tetap menikmati hari perayaan Cap Gomeh walaupun hujan, walaupun tidak sesuai dengan rencana. Oke, nah jika itu diterapkan ke dalam diri kita, ya, kemudian kita mau ke pantai nih, terus batal karena hujan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang A, berlapang dada dan memilih untuk menyusun rencana menyenangkan lain di rumah. Betul ya, karena Adit dan Danu pun dia berlapang dada. Akhirnya tetap melakukan perjalanan atau menikmati perayaannya dengan cara yang berbeda, yaitu makan-makan dan berjalan-jalan. Oke, jadi ini jawabannya tepat yang A. Ketiga, merefleksikan pengetahuan baru dari teks dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kita baca soalnya. Sebelum kamu suka memaksa minta barang yang kamu inginkan kepada orang tua, setelah membaca cerita tersebut, apa yang sebaiknya kamu lakukan jika suatu hari kamu ingin punya barang baru? Pertama, bertanya kepada ayah dan ibu apakah punya uang atau tidak. Benar gak? Benar ya, kita harus bertanya dulu pada orang tua kita kalau kita mau membeli sesuatu, apakah orang tua kita sedang punya uang untuk membelikan barang tersebut. Kemudian meminta ayah dan ibu langsung membelikan barang itu, nah ini salah, jadi tidak perlu dipilih. Kemudian memikirkan apakah barang itu perlu atau tidak dimiliki saat ini. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena kalau kita hanya atau langsung meminta tanpa memikirkan barang-barang itu penting atau enggak, nanti jadinya malah boros doang gitu. Nanti malah nggak dipakai barangnya. Oke, jadi untuk soal ini yang benar ada di pernyataan pertama dan ketiga. Keempat, merefleksikan nilai-nilai keteladanan dalam teks. Ada di soal nomor 24. Setelah membaca cerita tersebut, Riza merasa bahwa dirinya memiliki kesamaan dengan Arul, yang sama-sama nilainya semakin memburuk. Apa yang bisa dilakukan Riza agar nilainya bisa bagus berdasarkan pengalaman cerita Arul? Nah, kalau di cerita Arul, yang dilakukan oleh Arul adalah dia mau belajar bersama teman-temannya sebelum ujian. Yang pertama, belajar kelompok bersama teman-teman agar ada yang mengajari materi sulit. Benar ya. Kemudian meyakini kemampuan diri dan tetap menjalankan hobi bermain sepak bola di lapangan. Nah, ini salah. Kalau mau ujian, kita belajar dulu. Jangan malah main sepak bola. Kemudian bertanya ketika guru menjelaskan pelajaran agar lebih yakin menjawab pertanyaan saat ujian. Ini juga benar. Subkompetensi yang terakhir yaitu menyimpulkan respon emosional terhadap unsur teks fiksi.
Yang pertama, menentukan respon emosional terhadap peristiwa atau konflik yang dialami tokoh dalam teks. Ini kembali ke teks tentang nelayan, yaitu tokohnya ada Yunus dan Kamal. Setelah membaca cerita, Johan, Simon, dan Maria berpendapat sebagai berikut. Simon, aku kagum dengan sikap Yunus yang tetap mau menemani Kamal. Johan, iya, tapi Yunus terlalu sabar dengan perilaku Kamal, ia menjengkelkan. Maria, aku pun gregetan karena Kamal memang pantas ditegur dengan keras. Pendapat siapa yang paling sesuai dengan bagian akhir cerita tersebut? Johan, karena Yunus memang terlalu baik hati pada Kamal dan tetangganya. Nah, kalau kita ingat lagi dalam ceritanya, di sini nih awalnya memang Yunus tuh baik ya ke Kamal gitu, karena dia mau ngasih ikan ke Kamal, tapi lama-lama dia nggak suka dengan perilaku si Kamal ini yang pemalas, jadi dia tegur dengan tegas si Kamal, jadi dia tidak sepenuhnya berbaik hati, ini tidak sesuai. Kemudian Simon, karena Yunus mau menemani Kamal sampai terbiasa melaut sendiri. Nah, ini sesuai betul, karena Yunus itu mengajak si Kamal untuk berlaut bersama dia di perahunya Yunus. Kemudian Maria, karena Yunus menegur keras ketika perilaku Kamal sudah kelewatan. Nah, sebenarnya Yunus itu menegur Kamal bukan karena perilakunya yang kelewatan, tapi karena terlalu malas ya. Ini berarti tidak sesuai. Soal yang kedua, dan ini adalah soal terakhir ya, ada di soal nomor 30, yaitu menentukan respon emosional dari peristiwa atau konflik dalam teks. Ini cerita tentang si Liane. Dinda selesai membaca cerita Mama, Aku Bukan Dia. Dinda juga tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ia yakin setiap orang memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Apa kemungkinan yang dirasakan oleh Dinda ketika Liane selalu dibandingkan dengan teman-temannya oleh mamanya? Sedih, karena Liane selalu tidak diakui keunikannya oleh mamanya. Setuju ya, benar ada di teks kalau dia merasa sedih gitu. Kemudian yang kedua marah, karena teman-temannya selalu lebih unggul darinya. Nah, di sini dalam cerita Liane tuh tidak sama sekali menunjukkan marah ya kepada teman-temannya gitu. Jadi ini tidak setuju. Kecewa karena ia tidak bisa menjadi dirinya sendiri di depan mamahnya. Nah, ini juga benar. Ada teksnya. Sebentar. Aku tidak boleh mengecewakan mama. Aku harus bisa seperti Albert. Nah, berarti dia ada rasa kecewanya nih karena tidak bisa menjadi dirinya sendiri di depan mamanya. Ini juga setuju. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.